Setelah meratakan aula Tiangang, kelompok Xiaoyan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Baru saja kelompok Xiaoyan menghilang, wakil ketua aula jiwa pun kembali menunjukkan diri. Kemarahan pun segera melonjak di wajahnya. Pasalnya inti jiwa yang telah mereka kumpulkan selama beberapa tahun, kini justru jatuh ke tangan Xiaoyan. Namun wakil ketua aula jiwa masih memiliki harapan di mana klan Hun pasti akan menghabisi Xiaoyan saat memperebutkan api surgawi peringkat 3 nantinya. Singkat cerita, berita kehancuran aula Tiangang di tangan kelompok Xiaoyan pun dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Selama kurun waktu ini, Xiaoyan melakukan pengasingan untuk memurnikan inti jiwa. Tentu saja benda yang terbentuk dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dimurnikan. Bahkan meski telah melindungi tubuhnya dengan api surgawi, Xiaoyan masih merasakan tekanan yang luar biasa. Proses ini sendiri menghabiskan waktu lebih dari 2 bulan. Sampai akhirnya Xiaoyan membuka kedua matanya sembari melepaskan fluktuasi yang luar biasa kuat. Yao Chen pun tersenyum tipis ketika merasakan energi spiritual Xiaoyan kini benar-benar sudah mencapai kesempurnaan tingkat surgawi. Begitu energi spiritual Xiaoyan menyebar hingga ratusan kilometer. Dia secara tak sengaja melihat sebuah pegunungan hijau yang memicu peta api surgawi peringkat 3 di dalam lautan jiwanya. Hal ini secara alami menandakan bahwa pegunungan ini merupakan tempat kemunculan api surgawi tersebut. Tepat setelah mendapat informasi penting itu, sebuah energi spiritual tiba-tiba saja muncul dan menghantam Xiaoyan. Kekuatan spiritual ini ternyata berasal dari ketua aula jiwa yaitu Hun Miseng. Dengan suara dingin dia lantas mengatakan kepada Xiaoyan bahwa inti jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Selain itu, karena Xiaoyan sudah berani mengintip lokasi di mana api surgawi peringkat 3 akan dilahirkan, maka dia harus tunduk dan menyerah pada aula jiwa. Setelah kata-kata itu terdengar, energi spiritual Hun Miseng pun tiba-tiba berfluktuasi dan membentuk sebuah penjara yang mengurung jiwa Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan, sebuah telapak tangan misterius seketika menghantam penghalang tersebut dan berhasil menghancurkannya. Sosok di balik serangan tersebut lantas bersuara dan mengatakan kepada Hun Miseng agar tidak menyerang generasi muda. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan api surgawi peringkat 3 jatuh ke tangan aula jiwa. Setelah mengatakannya, tubuh spiritual Xiaoyan pun sontak menghilang dan kembali ke tubuh aslinya. Kejadian ini sontak membuat Xiaoyan terkejut bukan main. Dia tak menyangka kekuatan spiritual sang ketua aula jiwa ternyata sangatlah menakutkan. Jika bukan karena pertolongan dari sosok misterius itu, kemungkinan jiwanya sudah jatuh ke tangan aula jiwa. Hal ini juga menjadi pertanyaan besar bagi Xiaoyan. Siapakah sosok misterius yang mampu menekan ketua aula jiwa? Terlebih dia juga sepertinya memiliki konflik dengan aula jiwa, yang menandakan bahwa sosok kuat ini berada di pihak yang sama dengan Xiaoyan. Karena api surgawi peringkat 3 akan segera muncul, Xiaoyan pun melanjutkan pelatihannya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selama dia berhasil mendapatkan api surgawi pemurnian iblis, maka kekuatannya akan melonjak pesat dan cukup untuk menghancurkan klan Hun di masa depan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu dan kini Yao Chen tampak menghampiri Xiaoyan dan memberitahu bahwa api surgawi peringkat 3 akan terlahir dalam waktu beberapa hari ke depan. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan lokasi tersebut secara akurat. Bahkan di situ Xiaoyan juga menceritakan kejadian yang dia alami sebelumnya. Yao Chen pun hanya bisa menghela nafas dan meminta Xiaoyan agar jangan terlalu memikirkan aula jiwa. Setelahnya dia lantas memberikan pil Huang Quan tingkat 9 kepada Xiaoyan. Dengan adanya pil ini, peluang Xiaoyan untuk memurnikan api surgawi peringkat 3 akan semakin besar. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu dan kini para ahli tengah berkumpul di luar pavilion untuk menyaksikan fenomena aneh yang terjadi di langit. Terlihat bintang-bintang berbaris sejajar serta 2 bulan yang muncul secara bersamaan. Fenomena ini menandakan bahwa api surgawi pemurnian iblis telah muncul. Tak membuang waktu lama, kelompok Xiaoyan pun bergegas memulai perjalanan. Meski tujuan dari perjalanan kali ini sangatlah penting, tetapi Xiaoyan memperingatkan semua orang untuk tetap mengutamakan keselamatan. Singkat cerita, begitu memasuki wilayah pegunungan, Xiaoyan bisa merasakan ada begitu banyak aura kuat yang sudah berada di tempat tersebut. Xiaoyan lantas mengerahkan energi spiritualnya untuk melihat apakah klan Hun sudah tiba lebih dulu. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, energi panas yang luar biasa kuat seketika menyebar ke segala arah. Hal ini jelas berasal dari api surgawi pemurnian iblis.
Dikatakan bahwa para ahli di bawah bintang 9 Dozun tidak akan sanggup menahan hawa panas tersebut. Begitu sampai di pintu spasial, kelompok Xiaoyan tidak terburu-buru untuk memasuki tempat tersebut. Mereka memilih untuk membiarkan para ahli lainnya masuk terlebih dahulu untuk mengurangi konsekuensi yang paling berbahaya. Pada momen ini, sebuah kabut hitam tiba-tiba berfluktuasi di langit dan menampilkan rombongan klan Hun yang dipimpin langsung oleh ketua Aula Jiwa, yaitu Hun Miseng. Kemunculan klan Hun ini jelas membuat kelompok Xiaoyan dipenuhi kewaspadaan. Jika mereka bertindak mencurigakan, maka kelompok Xiaoyan akan langsung bergerak untuk memulai pertempuran. Di lain sisi, klan Hun juga menyadari keberadaan dari kelompok Xiaoyan. Hun Miseng pun tersenyum dingin dan tak menyangka klan Xiao benar-benar memiliki keturunan yang sangat berbakat seperti Xiaoyan. Wakil ketua Aula Jiwa pun membenarkan hal itu dan merasa bahwa mereka memang sudah terlalu meremehkan Xiaoyan. Namun tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia akan tetap mengalami nasib yang sama seperti para leluhurnya. Terlebih bakat Xiaoyan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tuan muda klan Hun. Berbeda dengan wakil ketua Aula Jiwa, tuan muda klan Hun yaitu Hun Feng justru tampak waspada dengan Xiaoyan. Setelah mendapatkan 5 api surgawi, kekuatannya sekarang mungkin tidak lebih lemah darinya. Terlebih metode yang dia latih merupakan sesuatu yang berasal dari reruntuhan kuno. Hun Miseng pun menegaskan kepada Hun Feng agar tidak perlu cemas. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan sekarang hanya berada di bintang 2 Douseng. Di tengah pembicaraan tersebut, celah spasial tiba-tiba kembali terbuka dan kali ini yang datang adalah klan Yan. Seperti yang kita tahu, klan Yan merupakan salah satu klan kuno yang juga menargetkan api surgawi. Sesaat kemudian mereka pun menghampiri kelompok Xiaoyan mengingat hubungan baik yang mereka miliki ketika memasuki makam kuno klan Gu sebelumnya. Di situ Huo Xuan pun memuji peningkatan Xiaoyan yang begitu pesat. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dan menguji balik. Selain berhasil mencapai ranah Banseng, Huo Xuan juga memiliki api surgawi peringkat 8. Di tengah pembicaraan itu, suara familiar pun seketika terdengar dan membuat Xiaoyan segera memalingkan wajahnya. Kali ini kelompok yang datang adalah Xun Er beserta anggota klan Gu lainnya. Setelah menghampiri Xiaoyan, Xun Er pun memuji kemampuan kekasihnya yang telah berhasil mencapai ranah Douseng. Selain itu, dia juga memberitahu kalau sekarang dia telah bebas dan bisa selalu ada di sisi Xiaoyan. Setelah pembicaraan singkat yang penuh akan kehangatan, Xiaoyan lantas bertanya kepada Xun Er apakah klan Gu juga tertarik dengan api surgawi tersebut. Xun Er pun menjelaskan kalau kedatangan mereka bukan untuk mendapatkan api surgawi peringkat 3, tetapi untuk memastikan kalau api surgawi tersebut tidak jatuh ke tangan klan Hun. Xun Er juga memperingatkan Xiaoyan untuk waspada kepada Hun Feng dikarenakan kekuatannya cukup tinggi, serta memiliki garis keturunan dewa dari klan Hun. Sebelum memasuki pintu spasial, Gu Qingyang meminta Xiaoyan agar tidak membawa terlalu banyak orang, demi mengurangi kerugian dalam perjalanan ini. Pasalnya, energi destruktif yang terkandung dalam api surgawi pemurnian iblis sangatlah mengerikan. Bahkan seorang elit Banseng sekalipun akan kesulitan untuk menyelamatkan diri ketika memasukinya. Xun Er pun menambahkan bahwa klan kuno memiliki perjanjian yang melarang para ahli di atas bintang 5 Douseng untuk ikut campur, sehingga hanya para ahli di bawahnya yang diperbolehkan pergi memasuki tempat ini. Informasi ini jelas membuat Xiaoyan merasa lega, mengingat ancaman terbesar yang harus dia hadapi adalah sang ketua Aula Jiwa. Di saat yang bersamaan, wajah Yao Chen pun seketika berubah menjadi serius dan menatap ke satu arah. Ternyata anggota klan Yao juga datang ke tempat tersebut untuk memperebutkan api surgawi. Bahkan kali ini klan Yao mengirim 2 jenius terbaik mereka, yaitu Yao Ling dan juga Yao Tian, yang dipimpin oleh seorang tetua bernama Yao Wan Kui. Sosok tetua ini merupakan orang yang membuat Yao Chen dikeluarkan dari klan Yao di masa lalu. Ketegangan pun perlahan muncul, bahkan Yao Wan Kui kembali menghina Yao Chen atas kejadian di masa lalu. Saat itu klan Yao sudah bermurah hati dan berniat untuk menarik kembali Yao Chen ke dalam klan. Tetapi Yao Chen justru menolak tawaran tersebut dan memilih untuk menjadi orang buangan. Ucapan barusan sontak dibenarkan oleh Yao Tian. Hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual surgawi tahap awal, Yao Chen sudah berani menolak tawaran dari klan Yao. Kata-kata ini jelas memicu amarah Xiaoyan dan menegaskan kepada Yao Tian agar tidak bersikap arogan hanya karena kekuatan spiritualnya yang telah mencapai tingkat surgawi tahap lanjut serta memiliki dukungan dari klan kuno. Di mata Xiaoyan, bakat semacam ini bukanlah sesuatu yang perlu untuk dibanggakan.
Yao Tian pun mengerutkan keningnya sembari bertanya siapakah pemuda arogan ini. Dengan lantang, Xiaoyan lantas memperkenalkan diri sebagai murid dari Yao Chen. Yao Tian pun teringat bahwa nama ini merupakan pemenang dari konferensi pil sebelumnya. Meskipun begitu, dia tetap beranggapan bahwa Xiaoyan masih belum memiliki kualifikasi di hadapan klan Yao. Bahkan Yao Chen sekalipun tidak punya hak untuk berbicara dengannya. Merasa Xiaoyan bukanlah tandingannya, Yao Tian lantas melepaskan energi spiritual untuk memberikan Xiaoyan pelajaran. Xiaoyan pun hanya tersenyum dingin sembari menatap gelombang spiritual di hadapannya. Dengan satu pukulan, Xiaoyan berhasil melenyapkan gelombang spiritual tersebut di hadapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Di situ Xiaoyan kemudian berkata bahwa seorang Dewa Seng Bintang 1 dengan kekuatan spiritual surgawi tingkat lanjut tidak layak untuk memberinya pelajaran. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan seketika melesat dan menghantam Yao Tian hingga menabrak dinding bebatuan. Kejadian barusan sontak membuat seluruh ahli tersadar bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai tahap surgawi sempurna. Jadi wajar jika dia mampu mengalahkan Yao Tian dengan sangat mudah. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue